Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah kembali lagi ya di pembelajaran jarak jauh IPA MTS Muhammadiyah 3 Al-Furqan Banjarmasin. Nah, kali ini kita masuk ke pembahasan tahap akhir ya untuk materi tentang sistem reproduksi manusia. Dimana sebelumnya kalian sudah belajar tentang struktur dan fungsi alat reproduksi, kemudian belajar juga tentang fertilisasi, perkembangan embrio, kemudian sampai dengan siklus menstruasi. Nah, di bagian akhir ini kita akan membahas dua hal, yaitu tentang kelainan dan penyakit pada sistem reproduksi manusia serta kesehatan organ reproduksi. Oke, nah mungkin kita sudah tahu ya bahwa sistem reproduksi itu baik pada pria maupun pada wanita itu dapat mengalami gangguan atau kelainan. Nah, beberapa penyakit yang bisa dialami oleh pria maupun wanita diantaranya adalah yang pertama itu namanya gonorea atau kencing nanah. Nah, penyebabnya itu adalah bakteri Neisseria gonorrhea. Gejala atau tanda-tandanya itu wanita biasanya keluar nanah dari vagina dan saluran urin, kemudian tidak muncul gejala pada beberapa wanita, sedangkan pada pria juga keluar nanah pada penis dan saluran urin. Nah, kemudian yang bermasalah biasanya adalah pada wanita itu kebersihan. Bayi dapat terinfeksi dari ibunya melalui proses kelahiran. Jadi ini juga bisa berbahaya bagi bayi ya, kalau ibunya terinfeksi. Kemudian kalau pada pria itu masalahnya ada di infeksi pada testis. Nah, penyakit yang kedua itu namanya adalah chlamydiasis. Chlamydiasis ini penyebabnya adalah bakteri ya, namanya Chlamydia trachomatis. Nah, seperti halnya gonorea, gejala atau tanda-tandanya tidak tampak pada sekitar 70% wanita dan 10% pria. Jadi hampir sama gejalanya, kemudian lebih banyak tidak tampaknya. Untuk masalahnya wanita biasanya berkaitan dengan kebersihan, kemudian bermasalah pada saat kehamilan. Nah, sedangkan pada pria itu juga yang bermasalah adalah kebersihan. Nah, yang ketiga namanya adalah sipilis atau raja singa. Penyebab bakterinya adalah Treponema pallidum. Gejala atau tanda-tandanya luka pada vagina atau penis. Nah, pada masalahnya itu adalah melalui ibu hamil dapat ditularkan kepada fetusnya. Yang keempat, herpes genitalis. Penyebabnya adalah virus herpes simplex. Luka pada vagina, gejalanya atau pada penis juga bisa berupa bercak-bercak berwarna kemerahan yang bergerombol di atas permukaan kulit. Nah, masalah itu bayi dapat terinfeksi dari ibunya melalui proses kehamilan. Kemudian yang terakhir itu adalah candidiasis. Oke, kita bahas untuk hari ini 5 aja ya. Candidiasis atau nama lainnya adalah keputihan. Nah, penyebabnya namanya adalah jamur Candida albicans. Gejala atau tanda-tandanya itu adalah infeksi pada dinding vagina. Masalahnya masih sama, kurang menjaga kebersihan. Nah, jadi itu adalah beberapa penyakit atau kelainan yang diakibatkan oleh beberapa jenis bakteri dan juga jamur ya. Masalahnya itu timbul dari biasanya yang paling sering itu adalah berkaitan dengan kebersihan. Artinya kalau orang kurang menjaga diri, kurang bersih, jarang mandi, nah itu biasanya akan lebih mudah terkena bakteri-bakteri ini. Nah, lalu bagaimana sih kita menjaga kesehatan organ reproduksi? Jadi letaknya yang senantiasa tertutup itu membuat sebagian orang mengabaikan kebersihan dan kesehatan organ reproduksi.
Kamu mungkin telah mengetahui ya, kelainan dan penyakit yang dapat menyerang alat-alat reproduksi. Kelainan dan penyakit tersebut dapat terjadi jika kita kurang menjaga kesehatan dan kebersihan organ reproduksi. Oleh karena itu, sebagaimana bagian tubuh yang lain, organ-organ reproduksi juga harus dijaga dan dirawat dengan baik ya. Pentingnya menjaga kesehatan organ reproduksi. Menjaga kesehatan organ reproduksi sangat penting ya, karena kesehatan organ reproduksi itu menentukan kualitas generasi penerus atau keturunan. Organ reproduksi yang sehat akan menghasilkan keturunan yang sehat pula. Demikian pula sebaliknya. Kesehatan organ reproduksi itu dapat dijaga dengan beberapa cara. Di antaranya, 1. Menjaga kebersihan organ reproduksi bagian luar. Dengan sering mandi, kemudian membersihkan organ reproduksi bagian luar, nah itu adalah salah satunya. Kemudian mengonsumsi makanan yang higienis dan cukup nutrisi, yaitu makanan yang steril serta bebas racun dan bahan kimia berbahaya. Nah, berikutnya nih, tidak mengenakan celana yang terlalu ketat. Jadi itu juga berpengaruh ya, celana, karena dapat menyebabkan peradangan pada organ reproduksi. Mengenakan pakaian dalam berbahan katun dapat menyerap keringat untuk mencegah kondisi lembab yang dapat memicu perkembangbiakan bakteri. Jadi jangan terlalu menggunakan celana yang ketat, kemudian bisa menggunakan pakaian berbahan katun supaya bisa menyerap keringat untuk menjaga kondisi lembab ya, yang dapat memicu perkembangbiakan bakteri. Kemudian tidak melakukan hubungan seks bebas karena beresiko tinggi terkena penyakit kelamin yang berbahaya seperti AIDS dan sifilis. Nah, berikutnya adalah kita dianjurkan untuk menghindari pernikahan dini. Anjuran untuk menikah di usia dewasa itu sangat beralasan ya, karena di usia tersebut diharapkan sudah terjadi kematangan fisik dan kematangan psikologi. Kematangan fisik sangat diperlukan jika seseorang mengandung dan melahirkan anaknya. Sedangkan kematangan fisik itu menandakan perkembangan organ-organ reproduksi itu sudah siap ya. Jadi kalau fisiknya matang, maka organ reproduksinya siap untuk melaksanakan proses reproduksi. Nah, lalu bagaimana jika seseorang menikah belum cukup umur atau belum matang fisiknya? Nah, itu akan menyebabkan dia beresiko bagi keturunan maupun ibunya sendiri. Anak yang dilahirkan itu kemungkinan tidak sempurna atau tidak sehat. Selain itu, organ reproduksi ibu kemungkinan juga belum berkembang sempurna untuk dapat menjaga pertumbuhan dan perkembangan janin. Selain belum matang fisiknya, orang yang belum cukup umur, psikologinya juga belum matang. Faktor psikologis akan mempengaruhi kerja organ tubuh, sehingga faktor psikologi juga akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan embrio. Nah, itu ya yang bisa ditambahkan untuk hari ini. Nah, selanjutnya mungkin pada kesempatan ini Bapak akan merangkumkan ya dari yang pertama, video pertama, kemudian video kedua, dan ini yang ketiga terakhir. Jadi kita akan rangkumkan saja pembahasannya. Oke, rangkuman untuk pembahasan tentang sistem reproduksi manusia. Oke, yang pertama, sistem reproduksi manusia itu baik pada pria maupun wanita terdiri atas kelenjar-kelenjar dan saluran-saluran untuk mengalirkan sel kelamin ke tempat pembuahan dan pembentukan embrio. Kemudian yang kedua, sel sperma itu mempunyai struktur berbentuk tunggal. Nah, yang tersusun dari kepala dan juga ekor. Ekornya ini berfungsi untuk menggerakkan sperma, sedangkan kepala itu mengandung informasi genetik. Untuk keluar dari tubuh, sperma berenang melewati ductus epididymis, kemudian fase diferensia, dan bermuara di vesicula seminalis atau kantong sperma. Pada pertemuan uretra dengan fase diferensia terdapat kelenjar prostat dan di belakangnya terdapat kelenjar Cowper.
Kedua kelenjar tersebut menghasilkan cairan semen yang berguna untuk memberi nutrisi dan mempermudah gerak sperma. Kemudian, sperma dan cairan semen dikeluarkan melalui penis. Sedangkan pada wanita itu terdapat sepasang ovarium yang berfungsi untuk menghasilkan sel telur. Setiap ovarium mempunyai saluran telur yang disebut oviduk atau tuba Fallopi. Kedua saluran telur bermuara pada uterus, kemudian leher rahim atau serviks itu berhubungan dengan lubang keluarnya bayi yang disebut vagina. Ketika ovum telah matang, ovum dikeluarkan dari ovarium menuju uterus. Dalam perjalanannya ke uterus, jika ovum bertemu dengan sperma di saluran telur, ovum akan dibuahi oleh sperma. Nah, proses pembuahan ovum oleh sperma ini disebut sebagai fertilisasi. Ketika proses pembuahan berlangsung, itu hanya kepala sperma yang masuk ke dalam ovum. Kemudian, inti sperma bergabung dengan inti ovum. Jika telah ada satu sperma yang masuk ke dalam ovum, maka sperma lain tidak dapat menembus membran ovum. Kemudian berikutnya setelah terjadi penyatuan antara sel sperma dengan sel telur atau yang disebut dengan fertilisasi, maka terbentuklah embrio. Nah, di dalam embrio ini terdapat beberapa membran embrio. Di antaranya adalah kuning telur, kemudian amnion, kemudian korion, dan allantois. Kuning telur merupakan pelebaran dari lapisan endodermis dan berfungsi sebagai tempat pembuatan darah. Kemudian di amnion itu merupakan cairan tempat embrio mengapung dan berfungsi sebagai pelindung embrio dari guncangan dan benturan. Korion itu menyelubungi amnion dan kuning telur, sedangkan allantois itu sebagai organ pernapasan dan ekskresi. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah kesehatan organ reproduksi ya. Jadi kualitas dari kesehatan organ reproduksi itu menentukan kualitas generasi penerus atau keturunan. Organ reproduksi yang sehat akan menghasilkan keturunan yang sehat. Demikian pula sebaliknya. Nah, cukup ya untuk pembahasan kita hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh dimasukkan di kolom komentar atau bisa juga ditanyakan di classroom ya. Sampai di sini dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.